Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Nugraha dari Fakultas Kedokteran NPM 10-101-2018. Di sini saya memberikan judul skripsi, yaitu gambar karakteristik pasien epilepsi di Rumah Sakit Alisan tahun 2018 hingga tahun 2019. Epilepsi sendiri adalah keadaan yang ditandai dengan kejadian berulangnya kejang sebanyak 2 kali atau lebih tanpa etiologi yang jelas. Menurut WHO, sekitar 50 juta orang di dunia terkena epilepsi. 80% kasus epilepsi itu terjadi di negara berkembang. Di negara Indonesia, 700.000 hingga 1,4 juta kejadian epilepsi. Pertambahan tahunnya itu sekitar 70.000 kasus. Untuk etiologinya ada struktural, genetik, infeksi, metabolik, imun, dan idiopatik. Faktor risikonya antara lain jenis kelamin, usia, keluarga, kejang waktu anak-anak, genetik, penyakit cerebrovaskular, dan trauma kepala akut. Pola pengobatannya bisa diberi monoterapi dan politerapi. Obatnya antara lain adalah carbamazepine, clobazam, clonazepam, etosuximid, ada phenytoin, gabapentin, pregabalin, dan lain-lain. Untuk kerangka pemikirannya ada etiologi, lalu dan juga faktor penyebab yang mengakibatkan aktivitas listrik otak jadi abnormal sehingga terjadi epilepsi, dan bisa diberi pola penggunaan obat antiepilepsi, monoterapi ataupun politerapi. Untuk karakteristik bisa jadi dari usia, jenis kelamin, dan juga pekerjaannya. Untuk subjek dan populasi penelitian pada kali ini adalah pasien rawat inap yang didiagnosis epilepsi pada Rumah Sakit Alisan tahun 2018 hingga tahun 2019. Untuk teknik pengumpulan sampel dan ukuran sampelnya itu dari data sekunder rekam medis rawat inap pasien epilepsi RSUD Alisan tahun 2018 hingga tahun 2019. Dan untuk metode samplingnya itu total sampling. Metode penelitian itu adalah penelitian deskriptif, metode penelitian potong lintang atau cross-sectional. Pada variabel yang diteliti ada usia, jenis kelamin, etiologi, faktor penyebab, pekerjaan pasien, pola penggunaan obat epilepsi, dan jenis obat antiepilepsi. Untuk hasil penelitian dan pembahasannya, usia yang paling tinggi itu di bawah 17 tahun, jenis kelaminnya itu laki-laki, etiologi bangkitnya idiopatik, faktor penyebabnya itu kejang demam, lalu pekerjaannya adalah tidak bekerja, pola pengobatannya yaitu monoterapi, dan jenis OA yang digunakan yaitu asam valproat dalam pola pengobatan monoterapi. Untuk pembahasannya, dari penelitian ini didapatkan yang paling tinggi itu usia kurang dari 17 tahun dengan sebanyak 73 pasien, persentase 69,53. Menurut Mas Hari, 50% itu terjadi pada masa remaja atau anak-anak. Dari total 2,4 juta pasien epilepsi, kasus tertingginya itu pada usia 15 tahun, menurun pada 15-65, dan kembali melonjak pada usia 65 tahun. Pada anak ini sering terjadi karena kondisi fisiologisnya yang belum matang dan homeostasis ion dan perkembangan lainnya. Untuk jenis kelamin, pada penelitian ini yang paling tinggi adalah laki-laki sebanyak 54 orang. Menurut WHO, perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Namun menurut laporan kelompok studi epilepsi per dosi, laki-laki lebih banyak sesuai dengan prevalensi di negara Asia. Kenapa ini bisa terjadi? Bisa jadi karena ada perbedaan hormon, yaitu khususnya di estrogen dan progesteron, yang bisa mempengaruhi ambang kejang hingga batas tertentu. Untuk etiologi bangkitan yang diteliti pada penelitian ini yaitu adalah idiopatik yang paling tinggi, sejumlah 87 orang dari total pasien 105. Idiopatik itu dia tidak punya defisit neurologis atau lesi struktural di otak. Dan idiopatik ini bangkitnya sering terjadi, mencapai yang kejadiannya 40% di seluruh dunia. Itu biasanya terjadi pada bayi, anak, remaja, dewasa. Lalu pada penelitian ini juga faktor penyebab dari kejang paling tinggi adalah kejang demam sebanyak 42,86, jumlahnya 45 orang. Menurut Sofron, kejang demam merupakan salah satu faktor penyebab dari epilepsi. Kejang demam juga menurut Lembat Tombing, faktor terjadi epilepsi sekitar 0,5 hingga 12%. Lalu pekerjaan yang paling tinggi pada penelitian ini adalah tidak bekerja, yaitu sebanyak 73 orang, persentasenya 69,3, dikarenakan pada mayoritas pasien epilepsi alisan 18 hingga tahun 19 kali ini adalah anak-anak. Namun, pasien epilepsi sering punya kendala ketika mereka melakukan pekerjaannya, sehingga pasien dianjurkan memiliki pekerjaan yang fleksibel sesuai dengan keadaan yang dialami pasien tersebut. Lalu pada penelitian kali ini, jumlah dan presentasi tertinggi dari pola pengobatan, yaitu adalah monoterapi, sebanyak 67 orang dari total 105 pasien. Menurut penelitian Raymond, monoterapi juga mendominasi sekitar 68,5%. Jadi, monoterapi adalah pola pertama yang digunakan pasien sesuai dengan jenis bangkitan dan sindrom epilepsinya. Lalu jenis obat epilepsi yang digunakan pada penelitian kali ini yang paling tinggi adalah asam valproat, jumlah 34 orang dari total pasien 105 orang. Untuk fungsinya, untuk menjaga keseimbangan antara eksitasi dan inhibisi positif fase sinaptik asam glutamat, dekarboksi juga dibantu, dan sintesis GABA-nya juga dibantu. Menurut Emi Amalia 2017 ini, asam valproat juga merupakan salah satu yang tertinggi. Kalau menurut Andrianti, hingga mencapai 92 orang, presentasi 89,3. Menurut Pravita, yang paling tinggi juga asam valproat. Simpulannya, usia yang paling tinggi kurang dari 17 tahun, lalu jenis kelamin yang paling tinggi adalah laki-laki, etiologi paling yang
tertinggi adalah idiopatik, gejala demam faktor penyebab terbanyak, lalu tidak bekerja adalah mayoritas pada pasien epilepsi kali ini. Obat antiepilepsi yang paling sering dipakai adalah salpropat dan pola pengobatannya yaitu monoterapi. Mungkin sekian, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.